Saat saya sedang dalam perjalanan dinas ke Surabaya, sebuah pesan masuk dari istri saya. Sepertinya kita butuh jarak, Adit, tolong jangan hubungi aku lagi. Istri dan anak-anak saya telah pindah untuk tinggal bersama selingkuhannya. Saya membalas dengan singkat. Tentu, sampaikan pada pacarmu, aku batalkan kontrak investasi 5 triliun dariku. Menjelang tengah malam, wajah mereka pucat pasi. Tahukah Anda betapa lucunya hidup ini? Satu saat, Anda berada di kamar hotel mahal di Surabaya, mungkin di JW Marriott, menyaksikan rintik hujan mengalir di jendela kaca raksasa, seolah-olah Tuhan sedang menangis terseduh-seduh. Dan di saat berikutnya, seluruh dunia Anda hancur berkeping-keping hanya karena satu pesan teks. Saya tidak berbicara tentang ledakan dramatis seperti di film. Saya berbicara tentang kehancuran senyap yang terjadi ketika orang yang telah membangun hidup bersama Anda selama 6 tahun memutuskan untuk menjatuhkan bom nuklir melalui iPhone-nya. Saat itu adalah hari kedua dari perjalanan dinas 3 hari yang biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya serangkaian pertemuan dengan calon mitra sandiwara korporat yang menguras jiwa di mana kita semua berpura-pura bersemangat tentang peluang untuk menciptakan sinergi, padahal diam-diam kita menghitung berapa banyak uang yang bisa kita peras dari satu sama lain. Kopi hotel rasanya seperti diseduh dengan kaos kaki bekas dari pusat kebugaran. Tapi, hey, ketika Anda menginap di tempat seperti JW Marriott Surabaya dengan uang perusahaan, Anda belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti kopi yang mengerikan dan layanan kamar yang harganya selangit. Sejujurnya, saya merasa cukup baik. Aditya Nugraha, CEO Nusantara Maju Group, berada di puncak permainannya, nyaris menutup kesepakatan yang akan membuat semua orang yang terlibat menjadi sangat kaya. Pada usia 36 tahun, saya telah mencapai sesuatu yang nyata, penting, sesuatu yang bisa membiayai sekolah swasta internasional, sebuah villa di Sentul, dan semua pernak-pernik lain yang di Indonesia dianggap sebagai bukti bahwa Anda telah berhasil. Lalu ponsel saya bergetar. Perlu saya sebutkan, ponsel saya sering bergetar. Seorang CEO tidak mendapatkan kemewahan berupa keheningan. Selalu ada krisis yang membayangi, investor yang ragu-ragu, atau pesaing yang mencoba membajak talenta terbaik kami. Tapi getaran kali ini terasa berbeda. Mungkin karena waktunya, atau mungkin semacam insting purba yang aktif ketika hidup Anda akan segera terbalik. Tapi bahkan sebelum melihat layarnya, saya tahu ini bukan kabar baik. Pesan itu dari Dewi Lestari, istri saya selama 6 tahun, ibu dari kedua anak saya, wanita yang pernah memanggil saya pahlawannya, di masa ketika konsep pahlawan masih ada di rumah kami. Pesannya singkat, padat, dan sebrutal batu bata yang dilempar ke jendela. Sepertinya kita butuh jarak, Adit. Tolong jangan hubungi aku lagi. Saya menatap pesan itu selama waktu yang terasa seperti 1 jam, meskipun sebenarnya mungkin hanya 30 detik. Saya membacanya berulang kali, mencoba mencari makna tersembunyi atau konteks yang bisa membuatnya masuk akal. Ini pasti lelucon, kan? Kesalahpahaman? Mungkin dia salah kirim mungkin untuk instruktur yoga yang terus menggodanya, atau kontraktor yang sudah 3 bulan memperbaiki lemari dapur kami. Tetapi di lubuk hati saya, di tempat yang mengetahui segalanya sebelum otak sempat memproses, saya tahu ini bukan kesalahan. Ini disengaja. Ini diperhitungkan. Ini adalah jenis pesan yang Anda kirim ketika Anda telah merencanakan sesuatu untuk sementara waktu dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menarik pelatuknya. Semenit kemudian tepat 60 detik, Anda cenderung memperhatikan detail-detail kecil seperti itu ketika hidup Anda runtuh. Pesan lain tiba, kali ini bukan kata-kata. Itu adalah sebuah foto. Koper anak-anak berjejer rapi di depan pintu rumah kami seperti tentara kecil yang siap diberangkatkan. Koper Spider-Man usang milik Banyu yang selalu ia bawa-bawa bahkan saat hanya pergi ke supermarket. Koper putri berwarna pink milik Kirana yang ia hias dengan stiker dari setiap liburan yang kami ambil sebagai sebuah keluarga. Saat itulah cangkir kopi terlepas dari tangan saya. Saya tidak melemparnya. Saya tidak membantingnya dalam kemarahan maskulin. Saya hanya melepaskannya, dan cangkir itu pecah berkeping-keping di lantai kamar hotel, menyebarkan kopi mengerikan dan pecahan porselen ke karpet krem yang per meter perseginya mungkin lebih mahal dari uang sewa bulanan kebanyakan orang.
Suara itu terdengar sangat keras di keheningan kamar yang steril. Dan untuk sesaat, saya hanya berdiri di sana, menatap kekacauan itu, berpikir, ini adalah metafora yang sempurna untuk situasi sialan dalam hidupku saat ini. Saya meneleponnya 3 kali. Setiap kali, panggilannya langsung masuk ke pesan suara, yang berarti dia sudah mati, di penjara, atau sengaja mengabaikan saya. Mengingat situasinya, saya cukup yakin itu bukan 2 pilihan pertama. 10 menit kemudian lagi-lagi, saya mencatat waktu seperti stenografer pengadilan yang gila. Ponsel saya berbunyi dengan DM dari akun Instagram pribadi yang tidak saya kenal. Akun anonim, tanpa foto profil atau pengikut, jenis yang dibuat orang ketika mereka ingin menjatuhkan bom tanpa bertanggung jawab atas dampaknya. Pesan itu berisi sebuah video. Rekaman kamera ponsel yang goyah, jelas diambil dari dalam mobil atau dari balik semak-semak seperti detektif swasta murahan, tapi isinya sangat jernih. Istri saya, Dewi Lestari, sedang membawa kotak-kotak kardus ke lobi sebuah gedung apartemen mewah. Dan bukan sembarang apartemen. Saya mengenali pintu kaca itu, arsitektur modern yang angkuh yang seolah berteriak lebih banyak uang daripada selera. Itu adalah gedung tempat tinggal Dimas Wijoyo. Sialan, Dimas Wijoyo. Pengusaha Golden Boy dengan gigi sempurna dan sebuah startup yang katanya akan merevolusi logistik di Indonesia. Pria yang sama yang membuat saya datang ke Surabaya untuk mengamankan investasi sebesar 5 triliun dari konsorsium kami. Dimas Wijoyo yang sama yang, selama beberapa bulan terakhir, telah makan malam strategis dengan istri saya, konon untuk membimbingnya dalam program MBA-nya. Rupanya, ia membimbing lebih dari sekadar kurikulum. Saya menonton video itu 3 kali, setiap kali merasa semakin bodoh. Di sanalah istri saya, wanita yang pagi itu mengirimi saya pesan tentang latihan sepak bola Banyu dan proyek sains Kirana, sedang memindahkan hidupnya ke apartemen pria lain sementara saya, 800 km jauhnya, mungkin sedang menjadi zombie korporat, menganalisis spreadsheet dan mengkhawatirkan proyeksi kuartalan. Bagian rasional dari otak saya bagian yang lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan membangun perusahaan dari nol mulai membuat daftar fakta. Garis waktu. Dia mengirim pesan tentang jarak pada pukul 16,47. Stempel waktu pada video itu pukul 16,52. Artinya, dia sudah dalam proses pindahan ketika dia memutuskan untuk meledakkan pernikahan kami melalui pesan teks. Berkelas. Sungguh berkelas. Sementara itu, bagian emosional dari otak saya sibuk memutar lagu-lagu hits pengkhianatan, kemarahan, ketidakpercayaan, penghinaan, dan jenis kemurkaan khusus yang muncul ketika Anda menyadari bahwa Anda telah dipermainkan habis-habisan oleh seseorang yang Anda percayai sepenuhnya. Tapi di bawah semua itu, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih diperhitungkan. Karena inilah faktanya menjadi seorang CEO, Anda tidak akan mencapai posisi saya dengan hancur ketika keadaan menjadi buruk. Anda sampai di sana dengan tetap tenang ketika semua orang kehilangan akal. Dengan melihat 3 langkah ke depan sementara lawan Anda masih mencoba memahami aturan permainan. Dan saat ini, sementara kehidupan pribadi saya berubah menjadi tempat pembakaran sampah, otak profesional saya sudah menghitung sudut-sudutnya. Saya membuka laptop dan membuka proposal investasi Dimas Wijoyo, 5 triliun. Konsorsium kami adalah investor utama, yang berarti tanda tangan saya adalah pembeda antara startupnya menjadi raksasa berikutnya atau hanya menjadi cerita peringatan lain tentang seorang pendiri yang salah mengira ambisi dengan kemampuan. Saya menelusuri dokumen itu, melihat semua angka proyeksi pendapatan dan bagan analisis pasar yang melukiskan gambaran indah tentang masa depan perusahaannya. Lalu saya mengambil ponsel saya dan mengetik balasan untuk pesan asli Dewi. Tidak ada yang dramatis, tidak ada yang akan terdengar gila jika dibacakan dalam proses perceraian. Hanya pernyataan fakta yang sederhana. Tentu. Sampaikan pada pacarmu, aku batalkan kontrak investasi 5 triliun dariku. Saya menatap pesan itu sejenak sebelum menekan kirim. Itu adalah jenis teks yang tidak bisa ditarik kembali, tindakan yang akan menimbulkan riak dengan cara yang mungkin belum bisa saya bayangkan. Tapi terkadang dalam hidup,
Anda mencapai titik di mana Anda harus berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja dan menghadapi kenyataan. Pesan itu ditandai terkirim secara instan. Sekitar 30 detik kemudian, ditandai telah dibaca. Lalu, tidak ada apa-apa. Tidak ada balasan langsung, tidak ada panggilan telepon, tidak ada alasan panik. Hanya keheningan dari wanita yang telah berbagi tempat tidur saya selama 6 tahun dan, tampaknya, berbagi lebih banyak lagi dengan orang lain. Saya duduk kembali di kursi yang harganya tidak masuk akal di kamar hotel saya dan membuka laptop saya lagi. Kali ini, saya tidak melihat proposal investasi Dimas. Saya masuk ke dashboard investasi aman konsorsium kami, pusat saraf digital tempat uang dalam jumlah yang tak terbayangkan oleh kebanyakan orang dipindahkan. Jari-jari saya bergerak di atas keyboard dengan ingatan otot yang diasah selama bertahun-tahun, melewati protokol keamanan dan layar otorisasi hingga saya mencapai layar kontrol transfer. Dana kedaulatan Aurelius. Komitmen 2 triliun. Status. Menunggu persetujuan akhir. Saya mengklik. Tangguhkan. Menunggu tinjauan. Keystone Strategic Partners. 1,5 triliun. Pendanaan bersyarat partisipasi investor utama. Saya mengirim pesan singkat kepada direktur pelaksana mereka, mundur dari kesepakatan Loginusa, Dimas Wijoyo, sarankan evaluasi ulang partisipasi segera. Dana pensiun nasional. 1,5 triliun. Mereka selalu mengikuti jejak kami dalam investasi infrastruktur. Saya bahkan tidak perlu menghubungi mereka secara langsung. Begitu mereka mendengar kami mundur, mereka juga akan mundur. Menjelang tengah malam waktu Surabaya, ponsel saya berdengung dengan pesan dari manajer dana yang bingung dan anggota dewan yang panik. Efek domino itu indah dalam kesederhanaannya. Tanpa dukungan konsorsium kami, rencana besar Dimas untuk mendominasi logistik tidak lebih berharga dari teko coklat. Saya mengabaikan panggilan-panggilan itu dan menyaksikan dashboard diperbarui secara real-time, ditangguhkan, dibatalkan, dalam tinjauan. Setiap perubahan status seperti menonton rumah kartu runtuh dalam gerakan lambat, kecuali rumah ini dibangun dari mimpi orang lain dan pilihan hidup yang buruk dari istri saya. Hujan di Surabaya terus turun di luar jendela. Dan di suatu tempat di negeri ini, seorang wanita yang meminta jarak mungkin menemukan bahwa jarak itu adalah tempat yang sangat mahal untuk ditinggali. Di tempat lain, seorang pengusaha yang pandai bicara mungkin belajar bahwa kepercayaan diri dan pesona tidak berarti banyak ketika uang menghilang. Dan saya, duduk di kamar hotel mahal yang dikelilingi oleh pecahan cangkir kopi, menyaksikan pernikahan saya berakhir dan kesepakatan senilai 5 triliun menguap, merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Kebebasan. Karena terkadang, hal terburuk yang bisa terjadi pada Anda juga merupakan hal yang akhirnya membebaskan Anda. Mari kita kembali ke 6 tahun yang lalu. Ke masa ketika saya masih cukup naif untuk percaya bahwa cinta dan uang bisa hidup berdampingan tanpa saling merusak. Ke masa ketika saya berpikir menjadi pencari nafkah, kepala keluarga, sama dengan menjadi pahlawan. Ke masa ketika saya adalah Aditya Nugraha, suami yang murah hati, yang menyelesaikan setiap masalah dengan buku cek dan merasa seperti pahlawan super setiap kali melakukannya. Bayangkan ini. Saya berusia 30 tahun, baru saja menutup kesepakatan terbesar dalam karier saya, di sebuah kontrakan petak sempit yang berbau masakan tetangga dan memiliki kamar mandi seukuran bilik telepon. Dewi duduk di meja makan reyot yang kami beli dari seorang mahasiswa di OLX, dikelilingi oleh surat penerimaan dan formulir pinjaman mahasiswa, seolah-olah memimpin orkestra akademis. Dia diterima di Binus Business School. Bukan UI atau ITB, tapi tetap saja program MBA yang cukup bagus dengan biaya kuliah yang setara dengan harga mobil mewah. Sayang, katanya, menatapku dengan mata yang pernah membuatku lupa namaku sendiri. Aku tahu ini mahal, tapi ini bisa mengubah hidup kita. Kita. Kata itu memiliki arti yang berbeda saat itu. Itu berarti kemitraan, mimpi bersama, membangun sesuatu bersama. Belum berarti, aku yang menyediakan uang, kamu yang menikmati manfaatnya. Saya tidak ragu sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menghasilkan uang yang serius.
Nusantara Maju Group baru saja mulai lepas landas, dan saya mabuk oleh kemungkinan untuk tidak perlu memeriksa saldo bank sebelum berbelanja bahan makanan. Jangan khawatir, kata saya padanya, sambil membuka laptop untuk mentransfer uang sekolah. Anggap saja ini investasi untuk masa depan kita. Dan ya Tuhan, itu adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan orang tentang tumbuh miskin. Ketika Anda akhirnya mulai menghasilkan uang sungguhan, ada dorongan yang nyaris fanatik untuk membuktikan bahwa masa-masa itu telah berakhir. Saya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang menghitung uang receh sebelum pergi ke pasar. Ibu membuat saya mengerti sejak usia sangat dini bahwa uang bukan hanya uang. Itu adalah keamanan, martabat, pilihan, harapan. Ibu sering berkata bahwa menjadi miskin bukan hanya berarti kantong kosong, itu berarti pilihan Anda ditentukan oleh orang-orang yang memiliki lebih dari Anda. Jadi, ketika saya akhirnya memiliki cukup uang untuk membuat pilihan sendiri, saya sedikit menggila. Oke, mungkin lebih dari sedikit. Saya menjadi tipe pria yang mengambil alih semua tagihan, yang bersikeras membayar segalanya, yang benar-benar percaya bahwa kemurahan hati finansial sama dengan menjadi orang baik. Saya seperti diktator yang baik hati bagi ekonomi rumah tangga kami. Dan untuk sementara, sepertinya semua orang cukup senang dengan pengaturan itu. Peningkatan apartemen datang lebih dulu. Kami pindah dari kontrakan sempit dengan tetangga yang sepertinya memasak ikan asin setiap malam ke apartemen 3 kamar yang layak dengan fasilitas yang sebenarnya. AC sentral, mesin cuci, bahkan satpam yang memanggil saya Pak Adit seolah-olah saya orang penting. Dewi menyukainya. Dia sering mengundang teman-temannya hanya untuk memamerkan kitchen island-nya, seolah-olah memiliki ruang untuk memasak adalah sebuah pencapaian pribadi. Lalu kami pindah ke townhouse. Rupanya, memiliki satpam saja tidak cukup. Kami membutuhkan garasi, halaman belakang, dan teras depan tempat kami bisa berpura-pura menjadi tipe orang yang melambai pada tetangga dan mengetahui nama semua anak mereka. KPR-nya besar, tetapi saya menghasilkan banyak uang saat itu. Dan raut wajah Dewi saat pertama kali melihat rumah itu sepadan dengan setiap rupiahnya, dia benar-benar menangis. Air mata kebahagiaan, jenis yang membuat saya merasa bisa menaklukkan dunia dengan skor kredit saya. Tapi karya agungnya, permata mahkota dari kemampuan finansial saya yang baru ditemukan, adalah villa di Sentul. Dan ketika saya mengatakan villa, saya tidak berbicara tentang pondok sederhana untuk menghabiskan akhir pekan. Saya berbicara tentang properti tepi danau yang sebenarnya, dengan dermaga pribadi, 5 kamar tidur, dan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke danau seolah-olah kami hidup di dalam screensaver. Jenis tempat yang oleh agen real estate digambarkan sebagai kesempatan langka dan dihargai seolah-olah mereka menjual sebidang bulan. Saya membelinya melalui sebuah PT Aditya Asset Management atas saran pengacara saya. Sesuatu tentang perlindungan aset dan efisiensi pajak yang terdengar cerdas pada saat itu. Dewi menghabiskan 3 bulan mendekorasinya, seolah-olah dia sedang audisi untuk acara desain interior. Perabotan profesional, karya seni dari galeri yang namanya bahkan tidak bisa saya ucapkan. Setiap akhir pekan menjadi pesta di mana Dewi menjadi nyonya rumah bagi parade tak berujung teman-teman MBA-nya dan kehidupan mereka yang terkurasi dengan sempurna. Dan anak-anak. Ya Tuhan, anak-anak adalah segalanya bagi saya. Banyu berusia 3 tahun ketika saya membeli rumah itu, masih cukup kecil untuk berpikir bahwa ayah pada dasarnya adalah Superman. Kirana baru berusia 1 tahun, dengan pipi tembem dan celoteh bayi yang membuat orang asing di supermarket tersenyum. Saya ingin mereka tumbuh berbeda dari saya. Saya tidak ingin mereka tahu bagaimana rasanya menginginkan sesuatu dan tidak bisa memilikinya karena kekurangan uang. Jadi ketika tiba waktunya untuk sekolah, sekolah negeri bahkan tidak menjadi bahan pembicaraan. Banyu masuk ke Jakarta Intercultural School, JIS, jenis sekolah swasta di mana tempat parkirnya terlihat seperti pameran mobil mewah dan biaya sekolahnya lebih mahal dari gaji tahunan kebanyakan orang. Kirana menyusulnya 2 tahun kemudian. Karya wisata ke museum, kelas-kelas kecil, guru-guru yang benar-benar peduli apakah anak-anak belajar, itu sempurna. Selanjutnya adalah mobil. Toyota Avanza tua milik Dewi baik-baik saja untuk pasangan muda yang sedang berjuang,
Tetapi itu tidak membuatnya terlihat seperti istri seorang eksekutif yang sukses ketika dia muncul di acara penjemputan sekolah atau acara jejaring MBA, jadi kami melakukan peningkatan, pertama ke sedan yang layak. Kemudian, ketika Kirana mulai bermain sepak bola dan kami membutuhkan ruang untuk peralatan dan carpool, ke sebuah SUV Mitsubishi Pajero Sport. Kedua mobil itu atas nama Dewi, konon karena premi asuransi dan rekam jejak mengemudinya yang bersih. Tapi saya yang membayar cicilan, asuransi, perawatan, bahkan bensinnya. Sial, saya bisa saja membeli saham Pertamina dengan uang yang saya habiskan di SPBU. Dan inilah bagian yang hampir membuat saya malu untuk mengakuinya. Saya menyukainya, setiap pembayaran, setiap peningkatan, setiap laporan pengeluaran yang membuat akuntan kami terbelalak. Saya suka menjadi pria yang bisa menyelesaikan masalah dengan uang. Anak butuh les? Selesai. Istri ingin pergi liburan akhir pekan dengan teman-temannya? Tidak masalah. Liburan keluarga ke Bali? Sudah dipesan. Dewi biasa memanggil saya pahlawannya. Ketika saya menyerahkan kartu kredit untuk belanja atau mentransfer dana untuk investasi lain untuk masa depan kita, dia akan memeluk saya. Aku tidak tahu apa yang kulakukan hingga pantas mendapatkanmu, bisiknya, dan saya akan merasa setinggi 3 meter. Tetapi di suatu tempat di sepanjang jalan, segalanya mulai berubah. Awalnya halus. Jenis perubahan yang terjadi begitu bertahap sehingga Anda tidak menyadarinya sampai Anda melihat ke belakang dan bertanya-tanya bagaimana bisa sampai seperti ini. Rasa terima kasih mulai terasa seperti harapan. Apresiasi mulai terdengar seperti hak. Pesan terima kasih menjadi lebih singkat, lebih jarang, dan akhirnya hilang sama sekali. Kamu saja yang urus, kan lebih gampang, menjadi frasa favorit Dewi. Tagihan-tagihan akan muncul di meja saya, dengan struk dari butik-butik mewah dijepit di atasnya seperti semacam proyek seni pasif-agresif. Percakapan tidak lagi tentang, apakah kita mampu membeli ini? Melainkan, aku sudah membelinya, tolong urus saja, dan seperti orang bodoh, saya melakukannya. Setiap saat, rapat-rapat strategi larut malam dimulai pada tahun kedua MBA-nya. Dewi akan pulang dari acara jejaring ini, bersinar dengan kegembiraan tentang koneksi baru atau peluang yang melibatkan Dimas Wijoyo dan pendekatan inovatifnya terhadap manajemen rantai pasokan. Dia benar-benar cerdas, katanya sambil menggulir ponselnya sementara saya mencuci piring makan malam. Dia benar-benar melihat gambaran besarnya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak cemburu. Orang-orang sukses membangun jaringan. Begitulah cara bisnis berjalan. Fakta bahwa sesi-sesi jejaring ini tampaknya hanya terjadi dengan satu pengusaha tertentu yang terlihat seperti baru saja keluar dari foto profil LinkedIn hanyalah kebetulan. Fakta bahwa dia mulai berdandan berbeda untuk pertemuan-pertemuan ini, perhiasan yang lebih bagus, parfum yang lebih mahal, pakaian yang harganya lebih mahal dari mobil pertama saya hanyalah pengembangan profesional. Saya mengatakan banyak hal pada diri saya sendiri saat itu. Kenyataannya adalah, saya terlalu sibuk memainkan peran sebagai pencari nafkah yang murah hati, sehingga saya tidak memperhatikan apa yang sebenarnya terjadi di rumah saya sendiri. Saya terlalu fokus untuk menjadi pria yang bisa membeli apa saja, sehingga saya lupa bertanya apakah orang-orang yang saya belikan barang-barang itu benar-benar ingin bersama saya, atau hanya ingin akses ke rekening bank saya. Saya terus meyakinkan diri sendiri bahwa cinta adalah tentang kepercayaan, bahwa kemitraan sejati berarti tidak menghitung-hitung, tidak mempertanyakan setiap pengeluaran, tidak menuntut tanda terima untuk kasih sayang. Saya meyakinkan diri sendiri bahwa paranoia saya tentang Dimas hanyalah kecemasan maskulin biasa, jenis kecemburuan primitif yang harus diatasi oleh pria-pria sukses dan tercerahkan. Sekarang, melihat ke belakang dari puing-puing di kamar hotel Surabaya itu, saya bisa melihat betapa sempurnanya saya telah dipermainkan. Bagaimana setiap peningkatan, setiap pembayaran, setiap gestur kemurahan hati telah membangun momen ini. Saya terlalu sibuk mendanai kebahagiaan orang lain, sehingga saya lupa bertanya apakah ada di antara kebahagiaan itu yang nyata. Tetapi inilah yang benar-benar gila dari semua ini. Bahkan saat saya berdiri di sana, menatap video istri saya yang pindah ke apartemen pria lain, sebagian dari diri saya masih menghitung. Menghitung berapa biaya yang akan saya keluarkan. Biaya pengacara perceraian,
Negosiasi hak asuh anak. Pembagian aset yang telah saya kumpulkan selama 6 tahun. Karena ketika Anda telah menjadi ATM keluarga begitu lama, sulit untuk memikirkan hubungan dalam istilah lain selain finansial. Setiap kenangan memiliki label harga. Setiap momen kebahagiaan datang dengan tanda terima. Hujan di Surabaya terus turun di luar jendela. Dan saya menyadari bahwa di suatu tempat di sepanjang jalan, saya telah menjadi tipe pria yang mengukur cinta dengan uang. Tipe pria yang berpikir dia bisa membeli kesetiaan dan kepercayaan dan akhir yang bahagia. Ternyata, tidak bisa. Tapi Anda pasti bisa berhenti mendanai sandiwaranya. 2 bulan sebelum hidup saya meledak di kamar hotel Surabaya itu, saya mengadakan pesta makan malam kecil yang menyenangkan di villa kami di Sentul. Jenis pertemuan akrab di mana orang-orang sukses berpura-pura melakukan percakapan mendalam tentang masa depan bisnis di Indonesia sambil makan makanan yang terlalu mahal. Jenis malam yang berakhir dengan semua orang merasa canggih dan penting, seolah-olah mereka tidak hanya minum anggur mahal dan berbasa-basi, tetapi telah berpartisipasi dalam sesuatu yang bermakna. Saya seharusnya tahu ada sesuatu yang aneh ketika Dewi menghabiskan 3 hari merencanakan menu, seolah-olah dia sedang menjadi catering untuk makan malam kenegaraan. Kami melakukan beberapa perjalanan ke Food Hall Plaza Indonesia, berkonsultasi dengan ahli anggur, dan melakukan pekerjaan persiapan yang cukup untuk memberi makan pasukan kecil, bukan hanya 8 orang yang datang untuk makan malam santai bersama teman-teman. Tapi Dewi melayang di dapur kami seperti dewi rumah tangga, mengenakan gaun hitam yang mungkin lebih mahal dari uang sewa bulanan kebanyakan orang, terus-menerus berbicara tentang betapa pentingnya membuat kesan yang tepat. Mereka bukan hanya teman kita, Adit, katanya, sambil mengatur ulang bunga untuk ketiga kalinya dalam 1 jam. Mereka adalah jaringan kita, masa depan kita. Masa depan kita, ya. Daftar tamu dipilih dengan cermat. Campuran teman-teman MBA Dewi dan beberapa kolega saya beserta istri mereka. Bukan siapa-siapa yang terlalu menonjol, hanya jenis orang yang mampu tinggal di tepi danau dan memiliki pendapat tentang restoran mana di Jakarta yang layak untuk dikunjungi. Tersangka biasa dari lingkaran sosial kami, orang-orang yang mengukur kesuksesan dari jumlah benang spray dan tahun pembuatan anggur mereka. Dan ada Dimas Wijoyo. Dimas, tentu saja. Datang terlambat, karena pria seperti Dimas selalu membuat penampilan yang megah. Dia masuk ke rumah yang saya beli dengan uang saya seolah-olah dia pemiliknya. Langkah percaya diri, senyum sempurna, mengenakan blazer kasual mahal yang terlihat santai, namun penting pada saat bersamaan. Jenis pakaian yang berbisik, saya sukses, tapi mudah didekati, dengan cara yang paling menyebalkan. Pak Adit, katanya, mengulurkan tangan seolah-olah kami adalah teman lama, bukan kenalan baru. Tempat yang luar biasa. Anda benar-benar menangkap etos Sentul, etos Sentul. Pria ini berbicara tentang rumah saya tempat anak-anak saya belajar bersepeda, tempat istri saya pernah mengatakan dia mencintai saya seolah-olah itu adalah pilihan desain. Tapi saya tersenyum, menjabat tangannya, dan memainkan peran sebagai tuan rumah yang ramah, karena itulah yang Anda lakukan ketika Anda mencoba menjadi orang yang lebih besar. Makan malam dimulai dengan cukup normal. Makanan enak, percakapan yang layak, campuran bisnis dan basa-basi sosial yang biasa terjadi ketika para pebisnis berkumpul di luar kantor. Kami berbicara tentang politik, tentang kemungkinan Persija Jakarta memiliki musim yang baik, tentang restoran Italia baru di Senopati. Obrolan pesta makan malam standar. Tapi kemudian saya mulai memperhatikan hal-hal kecil. Hal-hal yang, jika saya tidak memperhatikan, mungkin tidak akan saya sadari, tetapi yang jika digabungkan, melukiskan gambaran yang sebenarnya tidak ingin saya lihat. Seperti cara Dewi tertawa pada lelucon Dimas. Bukan tawa pesta makan malam yang sopan. Saya berbicara tentang tawa penuh, dengan kepala terlempar ke belakang dan mata berair, untuk lelucon yang bahkan tidak selucu itu. Dimas akan mengatakan sesuatu yang agak lucu tentang makanan pesawat atau pola lalu lintas, dan Dewi akan bereaksi seolah-olah dia baru saja memberikan pertunjukan komedi abad ini. Dia memperkenalkannya kepada tamu lain sebagai masa depan logistik Indonesia, seolah-olah dia adalah seorang visioner, bukan hanya pendiri startup lain dengan presentasi PowerPoint dan mimpi.
Ketika dia berbicara tentang bagaimana perusahaannya berencana untuk merevolusi manajemen rantai pasokan, dia terpaku pada setiap katanya, mengangguk seolah-olah dia benar-benar memahami detail teknisnya, bukan hanya terkesan oleh kepercayaan dirinya. Dan Dimas, pada gilirannya, menikmatinya. Dia menghabiskan sebagian besar malam itu memimpin percakapan di meja kami, menyombongkan tentang burn rate startupnya seolah-olah itu adalah lencana kehormatan. Kami bergerak cepat dan merusak, katanya berulang kali, jelas tidak menyadari bahwa itu adalah moto Facebook sekitar 15 tahun yang lalu, dan bukan pemikiran orisinal. Anda tidak bisa takut menghabiskan uang ketika Anda sedang merombak seluruh industri. Mudah dikatakan ketika itu bukan uang Anda, bukan? Dia berbicara tentang timnya seolah-olah mereka adalah pasukan operasi khusus, bukan hanya insinyur perangkat lunak dan koordinator logistik. Dia menyebutkan nama-nama investor yang konon telah menyatakan minat pada perusahaannya, meskipun saya perhatikan dia tidak jelas tentang detail seperti jumlah sebenarnya atau komitmen yang pasti. Dia menyinggung kemitraan dengan pemain-pemain besar di industri pelayaran, tetapi tidak pernah benar-benar mengatakan siapa pemain-pemain besar ini. Tetapi yang benar-benar membuat saya kesal adalah melihat reaksi Dewi terhadap semua sandiwara korporat ini. Setiap kali Dimas berbicara, dia akan menyentuh tepi gelas anggurnya dengan jari telunjuknya. Gerakan kecil yang tidak disadari yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Seolah-olah dia mengikuti irama pribadi, menandai waktu untuk penampilannya. Saya mendapati diri saya menghitung sentuhan itu. Satu kali ketika dia berbicara tentang ekspansi cepat di kuartal ketiga. Satu kali lagi ketika dia menyebutkan kemitraan strategis dengan otoritas pelabuhan. 3 kali lagi selama pidatonya tentang merevolusi pengiriman last mile. Seolah-olah dia sedang memimpin simfoni sialannya dengan ujung jarinya. COO saya, Hendra Gunawan, salah satu dari sedikit orang di dunia yang tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada saya duduk di sebelah saya selama pertunjukan merek korporat ini. Hendra memiliki wajah poker yang sempurna, diasah oleh bertahun-tahun duduk dalam rapat investor dan presentasi dewan, tetapi saya bisa tahu dia melihat hal yang sama seperti saya. Cara Dewi terus mencari alasan untuk melewati kursi Dimas. Cara dia tertawa terlalu keras, tersenyum terlalu cerah, memberikan terlalu banyak perhatian pada setiap hal yang dia katakan. Setelah makan malam, ketika semua orang sedang bersantai di ruang tamu dengan kopi dan minuman setelah makan malam, Hendra menarik saya ke samping. Kami melangkah keluar ke dek, di mana danau terbentang seperti cermin hitam, memantulkan lampu-lampu rumah di seberang. Malam sentul yang sempurna, jenis yang membuat Anda merasa seperti hidup di dalam kartu pos. Pak, kata Hendra pelan, suaranya hati-hati dan terkendali, seperti yang biasa dia lakukan ketika dia akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin saya dengar. Mereka semua sedang bermain sandiwara dengan uang Bapak, tapi Bapak bukan bintang utamanya. Kata-kata itu terasa seperti tamparan di wajah, terutama karena itu benar. Saya melihat kembali ke pesta makan malam saya sendiri melalui pintu kaca geser dan menyadari bahwa saya telah menjadi pria di belakang panggung, produser, investor pria yang membayar lampu dan sistem suara sementara orang lain mengambil panggung utama dan menerima semua tepuk tangan. Di dalam, Dimas sedang menceritakan sebuah kisah tentang perjalanan bisnis ke Singapura, memberi isyarat dengan tangannya seolah-olah memimpin orkestra. Dewi terpaku pada setiap katanya, mengajukan pertanyaan lanjutan, terlibat dengan cara yang tulus, yang membuat saya menyadari sudah berapa lama sejak dia menatap saya seperti itu. Kapan terakhir kali dia bersemangat untuk mendengar tentang hari saya? Kapan terakhir kali dia bertanya tentang kesepakatan saya, tantangan saya, kemenangan saya? Saya tidak bisa mengingatnya. Para tamu lain mulai pergi, membuat kebisingan pesta makan malam yang sopan tentang betapa indahnya malam itu, tentang bagaimana kita harus melakukannya lagi. Tapi Dimas tetap tinggal. Dia selalu tinggal. Dia membantu Dewi membersihkan piring, memuji pilihan anggur seolah-olah dia sendiri yang memilihnya, membuat dirinya nyaman di ruang tamu saya seolah-olah dia sedang audisi untuk peran sebagai suami pengganti. Anda telah membangun sesuatu yang sangat istimewa di sini, Pak Adit, katanya ketika akhirnya bersiap untuk pergi,
menunjuk ke sekeliling rumah seolah-olah sedang menilainya untuk dibeli. Dewi beruntung memiliki seseorang yang bisa menyediakan semua ini. Penyedia. Itulah saya baginya. Bukan pasangan, bukan suami, bahkan bukan orang sungguhan. Hanya seorang penyedia. Mesin ATM berjalan dengan kredit yang bagus dan penilaian yang buruk. Setelah semua orang pergi, saya membantu Dewi selesai membersihkan, menumpuk piring dan menyeka meja sementara dia berceloteh tentang betapa suksesnya malam itu. Semua orang benar-benar bersenang-senang, katanya, hampir bersinar dengan kepuasan. Dan bukankah Dimas sangat inspiratif? Caranya berbicara tentang membangun sesuatu yang penting. Saya mengangguk dan membuat suara yang tepat, tetapi di dalam hati, saya sedang menghitung. Biaya makan malam mungkin sekitar 6 juta rupiah untuk bahan makanan dan anggur. Biaya rumah KPR, pajak, asuransi, utilitas. Biaya segalanya yang memungkinkan malam ini, dari piring yang kami makan hingga atap di atas kepala kami. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 tahun pernikahan, saya mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang saya dapatkan sebagai imbalan atas investasi saya. Karena saat saya melihat istri saya tertawa pada lelucon pria lain, di rumah yang saya belikan, mengenakan gaun yang saya belikan, dikelilingi oleh kehidupan yang saya danai, saya mulai curiga bahwa laba atas investasi itu sangat berbeda dari yang saya yakini. Malam itu, setelah Dewi tidur, saya berdiri di dek rumah kami, menatap danau, mendengarkan suara air yang menabrak dermaga pribadi kami, dan mencoba mencari tahu kapan tepatnya saya berhenti menjadi suami dan menjadi sponsor. Kapan cinta berubah menjadi transaksi. Kapan keluarga saya menjadi sebuah perusahaan di mana saya adalah satu-satunya investor dan semua orang lain mengumpulkan dividen? Jawaban yang mulai saya sadari adalah, mungkin, saat saya memutuskan bahwa saya bisa membeli kebahagiaan dengan uang. Ternyata, Anda bisa, hanya saja bukan kebahagiaan Anda sendiri. Jadi begitulah, saya kembali dari Surabaya sehari lebih awal, seperti seorang pengungsi korporat, menatap awan dari jendela pesawat yang terlihat mencurigakan seperti puing-puing emosional kehidupan pribadi saya. Pramugari terus bertanya apakah saya ingin kopi lagi, dan saya terus berkata ya, karena apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda tidak bisa hanya duduk di sana dengan sadar, saat Anda memproses fakta bahwa istri Anda baru saja meledakkan pernikahan Anda melalui pesan teks, saat dia pindah dengan pria yang akan Anda buat kaya. Ya, saya butuh kafein. Tapi inilah faktanya menjadi seorang CEO. Anda tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan. Anda tidak bisa mengurung diri di kantor dengan sebotol whisky dan sekotak tisu seperti remaja yang patah hati. Ketika dunia Anda terbalik, Anda melakukan apa yang selalu Anda lakukan, Anda mengadakan rapat. Anda mengumpulkan orang-orang Anda. Anda mencari tahu langkah selanjutnya. Dan untungnya bagi saya memiliki orang-orang yang tepat. Panggilan pertama adalah untuk Bima Prakoso, sahabat saya sejak kuliah di UI, dan mungkin satu-satunya orang di planet ini yang telah melihat saya menangis lebih dari sekali dan masih mau menerima telepon saya. Bima menjalankan sebuah firma konsultan operasi butik bernama Argen Atlas, yang berspesialisasi dalam membuat perusahaan yang rusak berfungsi kembali. Dia jenius dalam memahami sistem dan proses, tipe otak yang bisa melihat situasi yang kacau, dan langsung melihat 3 atau 4 titik tekanan yang perlu disesuaikan untuk membuat semuanya berjalan lancar. Kami bertemu di tahun kedua, ketika saya hampir gagal kalkulus, dan dia sedang mengajar separuh fakultas teknik dengan bayaran traktiran bir. Bima adalah tipe orang yang bisa menjelaskan fisika kuantum menggunakan analogi pizza, dan entah bagaimana membuatnya masuk akal. Dia juga tipe teman yang akan memberitahu Anda ketika Anda bertingkah bodoh, yang jelas-jelas adalah apa yang saya butuhkan saat ini. Rapat darurat, saya mengiriminya pesan dari pesawat, hidupku jadi Chernobyl. Balasannya datang seketika. Ruang rapat atau whisky? Ruang rapat. Yang ini butuh spreadsheet. Panggilan kedua adalah untuk Ratnasari, SH, pengacara keluarga saya, dan wanita setinggi 158 cm paling mengintimidasi yang pernah Anda temui. Ratna memiliki reputasi di kalangan hukum Jakarta sebagai orang yang benar-benar tanpa ampun di pengadilan agama tipe pengacara, yang bisa secara sistematis membongkar argumen pihak lawan sambil tersenyum sopan.
Dia telah menangani kontrak bisnis saya selama bertahun-tahun, dan saya cukup bijaksana untuk memintanya menyusun perjanjian pranikah untuk Dewi dan saya, di masa ketika kami masih percaya pada belahan jiwa. Ratna tidak melakukan rapat darurat. Dia melakukan konsultasi strategis dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil yang dapat diukur. Ketika saya meneleponnya dari bandara, dia sudah 3 langkah di depan. "Pak Adit," katanya sebelum saya sempat menjelaskan situasinya, "saya berasumsi ini tentang video Instagram yang beredar di kalangan tertentu. Rupanya, saya adalah orang terakhir yang mengetahui tentang krisis pernikahan saya sendiri." "Fantastis. Sudah berapa lama Anda tahu?" tanya saya. "Cukup lama untuk mengeluarkan perjanjian pranikah Anda dan mulai meninjau struktur perlindungan aset Anda. Batalkan jadwal Anda besok, kantor saya, jam 9 pagi. Dan bawalah kopi yang layak, bukan air bandara yang Anda sebut kopi." Panggilan ketiga adalah untuk Susi Wijayanti, CFO saya dan mungkin satu-satunya orang yang tahu lebih banyak tentang kehidupan finansial saya daripada saya sendiri. Susi memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat angka-angka dan langsung melihat pola yang akan memakan waktu berjam-jam bagi manusia biasa. Dia bisa mencium kejanggalan keuangan dari jarak 1000 kilometer. Dan dia telah menyelamatkan saya berkali-kali dengan menangkap masalah sebelum menjadi bencana. "Bu Susi," kata saya ketika dia menjawab, "saya ingin Anda melakukan audit penuh atas setiap rupiah yang terkait dengan nama Dewi Lestari selama 12 bulan terakhir. Pribadi, bisnis, semuanya. Kartu kredit, transfer rekening, premi asuransi, rekening investasi. Saya ingin tahu persis berapa banyak uang yang mengalir dari rekening saya untuk mendukung gaya hidupnya." Ada jeda sejenak. "Lalu Pak, apakah kita berbicara tentang audit level perceraian atau hanya rasa ingin tahu?" "Audit level perang nuklir. Saya ingin tanda terima, tanggal, pola, dan rincian lengkap kemana setiap rupiah pergi. Saya akan memberikan angka awal besok sore." Anggota keempat dari lingkaran inti saya sudah menunggu saya ketika saya mendarat, Hendra Gunawan, COO saya dan orang terdekat yang saya miliki sebagai pasangan kerja. Hendra telah bersama saya sejak awal Nusantara Maju, ketika kami masih bekerja di kantor bersama dan makan Indomie untuk makan siang karena hanya itu yang kami mampu. Dia telah melalui setiap krisis besar yang dihadapi perusahaan bersama saya, dan dia memiliki kemampuan luar biasa untuk tetap tenang ketika semua orang kehilangan akal. Hendra menjemput saya dari Bandara Soekarno-Hatta dengan Honda Civic tuanya. Pria ini menghasilkan ratusan juta per bulan dan masih mengendarai mobil yang sama yang dia miliki saat kuliah, mengatakan bahwa mobil mewah hanyalah cara mahal untuk pergi dari titik A ke B. Kami langsung menuju kantor saya, tidak berbicara tentang gajah di dalam ruangan, karena Hendra mengerti bahwa terkadang Anda perlu duduk dengan berita buruk sejenak sebelum mencoba memperbaikinya. Keesokan paginya, Dewan Perang saya berkumpul di ruang rapat utama Nusantara Maju, ruangan yang sama di mana saya telah menegosiasikan kesepakatan bernilai triliunan dan membuat keputusan yang memengaruhi ratusan pekerjaan dan ribuan investor. Hanya saja hari ini, alih-alih berbicara tentang proyek infrastruktur dan proyeksi kuartalan, kami berbicara tentang kawah yang membara yang dulunya adalah kehidupan pribadi saya. Bima muncul dengan laptopnya dan minuman energi yang cukup untuk menghidupkan kota kecil. Dia sudah mulai membangun apa yang dia sebut analisis situasi, sebuah pembedahan komprehensif dari semua bagian yang bergerak dalam kekacauan ini. Dari hal-hal yang jelas seperti proses perceraian hingga masalah yang lebih rumit seperti potensi konflik kepentingan yang melibatkan pendanaan Dimas. "Kamu bertarung di 2 front," jelasnya, menampilkan diagram alir yang terlihat seperti sesuatu yang akan digunakan NASA untuk merencanakan pendaratan di bulan, hati dan uang. "Masalah emosional adalah urusanmu, tapi strategi keuangan dan hukum adalah alasan kami di sini." Ratna tiba dengan sebuah map yang cukup tebal untuk digunakan sebagai senjata, berisi setiap dokumen yang mungkin relevan dengan apa yang akan menjadi pengalaman belajar termahal dalam hidup saya. Klausul dalam perjanjian pranikah yang bahkan saya sudah lupa, struktur perwalian yang melindungi dana pendidikan anak-anak, batasan surat kuasa yang mencegah Dewi membuat keputusan keuangan besar tanpa persetujuan saya, pembayaran biaya sekolah yang diatur untuk dibayarkan langsung ke institusi,
bukan sebagai transfer tunai. Diri Anda di masa lalu lebih pintar dari yang Anda kira, Pak, katanya, menyebarkan kertas-kertas di meja rapat, seperti sedang membagikan kartu dalam permainan poker paling membosankan di dunia. Villa di Sentul dimiliki oleh PT Aditya Asset Management, jadi terlindung dari tanggung jawab pribadi. Dana pendidikan anak-anak atas nama Anda sendiri, dan perjanjian pranikah memiliki beberapa klausul yang sangat menarik mengenai perselingkuhan dan penyalahgunaan informasi bisnis rahasia. Presentasi Susi adalah matematika murni, jenis kejujuran brutal yang hanya bisa diberikan oleh angka. Dia telah membuat dashboard berkode warna yang menunjukkan dengan tepat kemana uang saya pergi selama setahun terakhir. Tagihan kartu kredit Dewi dipecah berdasarkan kategori dan pedagang. Transfer tunai ke rekening pribadinya dipetakan pada garis waktu yang menunjukkan peningkatan yang stabil selama 6 bulan terakhir. Premi asuransi, perawatan mobil, biaya hidup, langganan setiap rupiah yang mengalir keluar dari rekening saya untuk mendukung apa yang saya anggap sebagai kehidupan bersama kami. Angka-angkanya mengejutkan, bukan karena jumlahnya besar saya jelas mampu membayar semuanya, tetapi karena mereka melukiskan gambaran yang begitu jelas tentang betapa sepihaknya hubungan keuangan kami. Saya mendukung segalanya, benar-benar segalanya, dari kopi Starbucks paginya hingga janji spa akhir pekannya. Sementara itu, pendapatannya sendiri dari pekerjaan konsultan paruh waktunya, rupanya, telah ditabung di rekening yang bahkan saya tidak tahu ada. Dia sedang membangun dana darurat, kata Susi dengan faktual, seolah-olah kami sedang membahas proyeksi pendapatan kuartalan, bukan rencana keuangan rahasia istri saya. Jumlahnya kecil tapi konsisten. Seseorang yang tahu tentang manajemen uang telah menasihatinya. Kami semua saling memandang. Dimas Wijoyo, pria yang sesumbar akan merombak industri, rupanya juga cukup pandai merombak pernikahan. Hendra, yang telah mencatat semua ini dengan tenang, akhirnya angkat bicara. Jadi, apa strateginya? Saat itulah Bima bersandar di kursinya, dengan ekspresi yang saya kenal dari masa kuliah kami ketika dia akan memecahkan beberapa masalah yang mustahil yang membuat semua orang gila. Itu adalah ekspresi seorang pria yang baru saja menemukan cara untuk memenangkan permainan yang menurut semua orang tidak bisa dimenangkan. Kita tidak melawan, katanya. Kita tidak berdebat. Tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan, tidak ada gestur dramatis. Kita hanya berhenti mendanai sandiwaranya. Dia menampilkan layar baru di laptopnya, antarmuka manajemen proyek yang bersih dan sederhana yang tampaknya telah dia bangun sementara kami semua berbagi perasaan. Operasi putus aliran, dia mengumumkan, seolah-olah sedang meluncurkan iPhone baru. Fase 1. Hilangkan dukungan finansial tanpa menciptakan dasar untuk klaim penelantaran atau pembalasan. Fase 2. Dokumentasikan segalanya. Fase 3. Biarkan konsekuensi alami mengajarkan pelajaran yang tidak bisa kita ajarkan secara langsung. Ratna sudah mengangguk. Secara hukum, ini berhasil. Anda tidak berkewajiban untuk mempertahankan gaya hidup pasangan yang terpisah, terutama dengan bukti perselingkuhan. Kebutuhan anak-anak akan terus dipenuhi secara langsung, yang melindungi Anda dari klaim penelantaran. Susi mulai menampilkan layar akses rekening. Kita bisa menerapkan perubahan infrastruktur keuangan dalam 24 jam. Bersih, semuanya terdokumentasi, dan dapat dibatalkan jika perlu. Dan saat itulah, saya menyadari bahwa meskipun dunia saya terasa seperti sedang runtuh, saya sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang yang tepat untuk situasi ini. Bima, yang bisa merancang solusi untuk masalah yang bahkan belum ada. Ratna, yang bisa menavigasi ladang ranjau hukum dengan sepatu hak tinggi dan entah bagaimana membuatnya terlihat mudah. Susi, yang bisa mengambil angka dan menyusun narasi yang akan bertahan di pengadilan. Dan Hendra, yang bisa mengelola sisi bisnis sementara saya menangani dampak pribadi. Mereka bukan hanya karyawan atau kontak bisnis saya. Mereka adalah sekutu saya yang sebenarnya. Orang-orang yang muncul ketika keadaan menjadi sulit, yang menawarkan solusi alih-alih simpati, dan yang mengerti bahwa terkadang cara terbaik untuk menghadapi pengkhianatan bukanlah dengan gairah, tetapi dengan presisi. Baiklah, kata saya, memandang keempat orang yang telah mengajukan diri untuk membantu saya menavigasi situasi terburuk dalam kehidupan dewasa saya.
Mari kita lihat seberapa besar jarak yang sebenarnya diinginkan Dewi. Karena jika ada satu hal yang saya pelajari dalam 6 tahun pernikahan dan 15 tahun bisnis, itu adalah bahwa orang jarang memikirkan konsekuensi penuh dari apa yang mereka minta. Mereka menginginkan manfaat tanpa biaya, kebebasan tanpa tanggung jawab, jarak tanpa konsekuensi. Sudah waktunya untuk memberi istri saya apa yang dia minta, dengan semua syarat dan ketentuan yang menyertainya. Keindahan memiliki tim profesional yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan adalah mereka dapat mengubah kehancuran emosional Anda menjadi operasi bedah. Tidak ada drama, tidak ada pertengkaran sengit, tidak ada piring yang dilempar atau kunci yang diganti seperti dalam episode perceraian di sinetron. Hanya serangkaian gerakan yang bersih dan tepat, yang akan membuat seorang grandmaster catur menangis haru. Rencana Bima sangat elegan dalam kesederhanaannya. Kami tidak akan menyerang apapun secara langsung, kami hanya akan berhenti mensubsidi sandiwara Dewi. Tidak ada gestur besar, tidak ada panggilan telepon yang marah, tidak ada ultimatum yang disampaikan dengan gigi terkatup. Kami hanya akan membiarkan matematika mengajarkan pelajaran yang selama 6 tahun terakhir saya terlalu bodoh untuk mengajarkannya sendiri. Anggap saja seperti mematikan listrik di lokasi syuting film. Jelas Bima keesokan paginya di kantor saya, dikelilingi oleh cangkir kopi yang cukup untuk mengisi kafein satu batalion kecil. Para aktor bisa terus berakting, tapi pada akhirnya semua orang akan menyadari bahwa lampunya tidak berfungsi lagi. Yang pertama adalah telepon. Sekarang, saya tahu ini mungkin terdengar sepele, tapi dengarkan saya. Dewi dan anak-anak semua berada dalam paket keluarga korporat saya, yang berarti semuanya serba tak terbatas. Data, panggilan internasional, layanan streaming premium jenis layanan telepon yang tagihan bulanannya lebih mahal daripada yang dihabiskan kebanyakan orang untuk bahan makanan. Dewi menggunakan teleponnya seperti sistem hiburan pribadi, streaming Netflix selama kelas yoga dan melakukan panggilan video berjam-jam dengan teman-teman MBA-nya. Susi menangani peralihan itu dengan presisi seorang pembuat jam Swiss. Dia memindahkan nomor Banyu dan Kirana ke paket prabayar sementara yang saya danai secara langsung karena saya bukan monster dan anak-anak tidak seharusnya menderita karena pilihan hidup yang buruk dari orang tua mereka. Tapi nomor Dewi dipindahkan ke paket pribadinya sendiri. Masalahnya sekarang, keindahan dari gerakan ini adalah, di atas kertas, itu terlihat sangat masuk akal. Pasangan yang terpisah menginginkan jarak? Baik. Urus tagihan telepon Anda sendiri. Anak-anak perlu tetap berhubungan dengan kedua orang tua? Tentu. Layanan mereka berlanjut tanpa gangguan. Hakim pengadilan agama manapun akan melihat ini bukan sebagai hukuman balas dendam, tetapi sebagai penetapan batas keuangan yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah kartu kredit. Dan, disinilah segalanya menjadi menarik. Apa yang kebanyakan orang tidak sadari, adalah ketika Anda menikah dengan seseorang yang memiliki pekerjaan korporat, banyak infrastruktur keuangan bersama Anda sebenarnya terikat pada tunjangan pekerjaan mereka. Dewi membawa apa yang dia anggap sebagai kartu kredit kita, tetapi sebenarnya itu adalah akun kartu keluarga di bawah paket tunjangan korporat saya. Kartu korporat American Express Platinum dengan batas tak terbatas dan layanan pramu-tamu. Kartu bisnis BCA Black dengan manfaat perjalanan dan perlindungan pembelian. Bahkan kartu bodoh dari Grand Indonesia yang dia gunakan untuk petualangan belanjanya setiap bulan. Semuanya secara teknis adalah perpanjangan dari akun bisnis saya, yang berarti semuanya bisa hilang lebih cepat daripada sampel gratis di Costco. Susi mengirimkan permintaan pembatalan pada hari Kamis pagi. Pada Kamis sore, dompet Dewi telah berubah dari pisau lipat keuangan Swiss menjadi koleksi persegi panjang plastik yang tidak berguna. Tanda pertama masalah mungkin datang ketika dia mencoba membeli semangkuk acai seharga Rp150.000 di tempat smoothie angkuh dekat gymnya dan mendapat pesan transaksi ditolak. Tapi karya agungnya adalah situasi mobil. SUV Dewi Pajero Sport yang dia kendarai ke acara penjemputan sekolah seolah-olah dia sedang audisi untuk The Real Housewives of Jakarta diasuransikan di bawah polis asuransi armada korporat saya. Salah satu detail yang tampaknya cerdas pada saat itu, untuk menggabungkan semuanya untuk tarif yang lebih baik dan pembukuan yang lebih sederhana. Mobil itu, tentu saja, terdaftar atas namanya,
tetapi asuransi yang membuatnya legal untuk dikendarai terikat pada akun bisnis saya. Hendra menangani ini secara pribadi. Sebuah panggilan ke broker kami menjelaskan bahwa karena perubahan situasi kepegawaian, kami perlu menghapus satu kendaraan dari armada kami. Sepenuhnya benar, sepenuhnya legal, dan sepenuhnya menghancurkan. Dalam waktu 36 jam, SUV Dewi berubah dari kendaraan mewah yang diasuransikan sepenuhnya menjadi liabilitas tak berasuransi yang duduk di tempat parkir apartemen di Mas. Indonesia tidak main-main dengan kendaraan tak berasuransi. STNK-nya akan ditandai secara otomatis, dapat dideteksi oleh polisi dari mobil patroli mereka. Dan mengemudi tanpa asuransi adalah jenis pelanggaran yang bisa mengubah tilang lalu lintas biasa menjadi hari yang sangat mahal. Lalu ada pembatalan layanan. Dan disinilah spreadsheet berkode warna susi benar-benar bersinar. Ternyata, ketika Anda telah menjadi ATM keluarga selama 6 tahun, Anda mengumpulkan koleksi tagihan berulang yang sangat mengesankan. Layanan asisten rumah tangga yang datang 2 kali seminggu untuk membersihkan townhouse kami. Langganan catering yang mengantarkan makan malam organik dari sumber lokal 3 kali seminggu ke pintu kami. Keanggotaan spa yang digunakan Dewi untuk janji perawatan diri bulanannya. Netflix, Disney Plus, Spotify Premium, langganan Pilates, keanggotaan klub anggur, pengiriman bunga mingguan, keanggotaan gym premium di tempat yang menyediakan kombucha di ruang ganti. Semuanya terikat pada rekening saya. Semuanya dapat dibatalkan dengan beberapa klik dan panggilan telepon. Pembatalan gym sangat memuaskan. Klub kebugaran Dewi bukan hanya mahal, itu adalah jenis tempat di mana keanggotaan hampir merupakan simbol status sosial. Anda tidak hanya berolahraga di sana, Anda terlihat berolahraga di sana, lebih disukai dengan pakaian olahraga yang serasi yang harganya lebih mahal dari cicilan mobil kebanyakan orang. Kehilangan akses ke kuil keunggulan diri itu akan menyakitkan dengan cara yang lebih dari sekadar harus mencari tempat baru untuk yoga. Kami menelusuri daftar itu secara sistematis, seperti ahli bedah yang mengangkat tumor. Setiap pembatalan didokumentasikan. Setiap penghentian dibenarkan. Setiap pemotongan bersih dan profesional. Ini bukan balas dendam emosional. Ini adalah realokasi sumber daya strategis. Berikutnya adalah biaya properti sewa. Ya, selain tempat tinggal utama kami membayar sewa untuk sebuah apartemen studio di pusat kota untuk Dewi, konon tempat yang nyaman baginya untuk singgah di antara kelas dan acara jejaring. Saya telah membayar 20 juta sebulan untuk kamar hotel yang sangat mahal yang digunakan istri saya untuk menghindari perjalanan pulang saat dia berselingkuh. Sewa itu, untungnya, bersifat bulanan. Hendra mengirimkan pemberitahuan non-perpanjangan, berlaku segera. Pada Kamis malam, infrastruktur yang telah menopang gaya hidup Dewi selama 6 tahun terakhir telah dibongkar secara sistematis. Tidak ada lagi data telepon tak terbatas untuk panggilan video maratonnya. Tidak ada lagi layanan streaming premium untuk kebisingan latar belakangnya. Tidak ada lagi layanan asisten rumah tangga untuk merawat townhouse yang telah dia tinggalkan. Tidak ada lagi pengiriman makanan untuk memberi makan kehidupan yang dia bangun dengan orang lain. Saat itulah, akhirnya, ponsel saya berdering. Pukul 22.22, dan untuk pertama kalinya sejak pesan teks kiamat asli, nama Dewi muncul di layar saya. Saya membiarkannya berdering 4 kali sebelum menjawab. Karena bahkan dalam krisis, penting untuk menjaga sedikit ketegangan. Adit. Suaranya terdengar berbeda. Lebih kecil, kurang percaya diri daripada yang pernah saya dengar dalam beberapa bulan. Ya, kata saya, menjaga nada saya tetap netral. Tidak marah, tidak terluka. Hanya jauh dan profesional. Kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Aku coba isi bensin di SPBU dan ditolak, terus aku coba kartu lain, dan itu juga tidak bisa. Saya bisa mendengar suara latar televisi, mungkin musik, suara orang lain yang menjalani hidup mereka sementara istri saya menelepon untuk mengeluh tentang konsekuensi dari pilihannya sendiri. Kamu bilang kamu butuh jarak, kata saya sederhana. Jadi aku memberimu jarak. Adit, ini bukan begitu maksudnya. Ini konyol. Aku butuh akses ke rekening kita. Rekening kita. Lucu bagaimana jarak dengan cepat menjadi kita ketika kenyamanan dipertaruhkan. Sepertinya itu yang kamu inginkan.
Aku akan minta pengacaraku mengirimimu informasi kontak untuk mengatur kemandirian finansialmu sendiri. Keheningan di ujung sana berlangsung begitu lama sehingga saya bertanya-tanya apakah sambungannya terputus. Lalu, akhirnya, Adit, kita perlu membicarakan ini seperti orang dewasa. Kita sudah coba itu, kata saya. Kamu memilih pesan teks. Saya menutup telepon dan segera meneruskan log panggilan ke Ratna. Karena sekarang, semuanya adalah bukti. Setiap percakapan, setiap interaksi, setiap upaya manipulasi atau rekonsiliasi, semuanya harus didokumentasikan dan diarsipkan untuk proses hukum yang jelas akan datang. 5 menit kemudian, sebuah pesan masuk dari Dewi. Ini gila. Kamu sudah gila. Saya mengambil tangkapan layar dan mengarsipkannya bersama yang lain. Lalu saya menuang 3 jari whisky bagus, yang saya simpan di kantor untuk acara-acara khusus dan bersulang untuk ruangan yang kosong. Untuk jarak, kata saya entah kepada siapa. Semoga kamu mendapatkan persis seperti yang kamu minta. Di luar jendela kantor saya, Jakarta berkelip di kejauhan seperti papan sirkuit. Semua lampu itu mewakili kehidupan dan bisnis dan mimpi yang terus berjalan karena seseorang, di suatu tempat, mengurus detail praktis. Membayar tagihan, memelihara infrastruktur, menjaga lampu tetap menyala. Saya telah menjaga banyak lampu tetap menyala untuk banyak orang. Sudah waktunya untuk melihat bagaimana keadaan mereka dalam gelap. Sementara Dewi sibuk menemukan bahwa perselingkuhan tidak datang dengan paket tunjangan, saya memiliki ikan yang lebih besar untuk digoreng. Secara spesifik, saya memiliki ikan senilai 5 triliun bernama Dimas Wijoyo, dan dia akan segera belajar bahwa tidur dengan istri investor Anda mungkin adalah keputusan bisnis terburuk dalam karier startupnya. Sekarang, sebelum Anda berpikir saya adalah orang pendendam yang menggunakan kesepakatan bisnis untuk menyelesaikan dendam pribadi, izinkan saya menjelaskan bagaimana modal Ventura sebenarnya bekerja di dunia nyata. Ini bukan hanya tentang uang. Tentu, uang itu penting. Ini tentang kepercayaan, reputasi, dan jenis uji tuntas yang dapat membuat atau menghancurkan sebuah perusahaan bahkan sebelum dimulai. Dimas Wijoyo membutuhkan dana dari konsorsium kami untuk mendapatkan kontrak dengan otoritas pelabuhan dan pemasok kereta api di seluruh Indonesia. Tanpa uang itu, visi besarnya untuk merevolusi logistik di negara ini, sama mustahilnya dengan teko coklat. Tetapi lebih dari itu, dia membutuhkan nama saya di presentasinya. Lihat, ketika Anda sudah lama berada di bisnis ini seperti saya, ketika Anda telah berhasil membawa perusahaan dari startup ke IPO, menghasilkan banyak uang bagi investor Anda, dukungan Anda memiliki bobot. Dimas telah menggunakan partisipasi saya sebagai nilai jual utamanya kepada investor lain. Pak Aditya Nugraha memimpin putaran ini, katanya kepada calon penyandang dana, seolah-olah keterlibatan saya adalah semacam stempel jaminan kualitas pada investasi yang berisiko. Reputasi saya adalah jaring pengamannya, rekam jejak saya adalah kredibilitasnya, jaringan saya adalah tiket emasnya ke liga besar. Lucu bagaimana dia lupa menyebutkan itu saat dia sedang membangun rumah tangga dengan istri saya. Faktanya adalah, saya sebenarnya berencana untuk berinvestasi di perusahaannya. Sebelum saya tahu dia berinvestasi dalam pernikahan saya, model bisnisnya tampak cukup solid. Tidak revolusioner, tidak seperti yang terus dia katakan kepada semua orang di pesta makan malam, tetapi kompeten. Jenis investasi infrastruktur yang stabil dan tidak glamor yang menghasilkan uang tanpa menjadi berita utama. Optimalisasi pelabuhan, logistik kereta api, manajemen rantai pasokan. Membosankan, tapi menguntungkan. Tetapi inilah yang terjadi ketika Anda mencampur pengkhianatan pribadi dengan hubungan profesional, tiba-tiba, Anda melihat segalanya dengan jauh lebih skeptis. Anda mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang mungkin seharusnya Anda tanyakan sejak awal. Anda mulai curiga bahwa seorang pria yang berbohong di depan Anda tentang tidur dengan istri Anda mungkin juga berbohong di depan Anda tentang proyeksi kuartalannya. Jadi, saya meminta Susi untuk menggali lebih dalam. Bukan uji tuntas standar yang sudah kami selesaikan, tetapi analisis keuangan forensik yang membalik setiap batu dan memeriksa setiap asumsi. Jenis penyelidikan yang memperlakukan setiap klaim sebagai potensi penipuan dan setiap proyeksi sebagai karya fiksi kreatif.
Apa yang dia temukan sangat mencerahkan. Perusahaan Dimas telah melukiskan gambaran yang sangat indah bagi para investor, tetapi di baliknya, kenyataannya lebih berantakan daripada proyek seni anak TK. Proyeksi pendapatan didasarkan pada kesepakatan pipa yang jauh lebih tidak pasti daripada yang disajikan dalam presentasinya. Daftar kliennya mencakup beberapa perusahaan yang sebagian besar hanya ada di atas kertas. Analisis persaingannya dengan mudah mengabaikan beberapa pemain besar yang sudah melakukan persis apa yang diklaim Dimas sedang diinovasikan. Tetapi pukulan telaknya terkubur dalam kontrak pemasok. Ternyata, teman kita Dimas diam-diam menjadi konsultan untuk Samudra Pasifik, salah satu pesaing terbesar kami, sementara pada saat yang sama mencari investasi untuk perusahaannya sendiri yang akan bersaing langsung dengan mereka. Tidak persis ilegal, tetapi jenis konflik kepentingan yang membuat investor institusional alergi. Susi menyusun semuanya dalam apa yang dia sebut briefing dingin 23 halaman realitas keuangan yang dibaca seperti laporan otopsi prospek bisnis Dimas. KPI yang dilebih-lebihkan yang mengasumsikan tingkat pertumbuhan yang akan membuat Amazon iri. Pipa yang membengkak yang menganggap percakapan awal sebagai kontrak yang ditandatangani. Konsentrasi pemasok yang berisiko yang menempatkan terlalu banyak telur dalam terlalu sedikit keranjang. Dan masalah kecil tentang dia secara pribadi menjadi konsultan untuk pesaing sambil mencari investasi untuk usaha yang bersaing langsung. Jenis detail yang mengubah startup yang menjanjikan menjadi liabilitas potensial lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan tanggung jawab fidusia. Saya tidak perlu menyabotase apapun. Saya tidak perlu menciptakan masalah atau mengarang kekhawatiran. Saya hanya perlu berbagi kebenaran dengan orang yang tepat dan membiarkan kekuatan pasar melakukan apa yang terbaik, menghancurkan perusahaan yang tidak pantas ada. Panggilan pertama adalah kepada Pak Tirtayasa di Dana Kedaulatan Aurelius. Pak Tirtayasa dan saya telah melakukan kesepakatan infrastruktur bersama selama hampir 1 dekade, dan dia cukup mempercayai penilaian saya untuk memindahkan 2 triliun atas rekomendasi saya. Ketika saya mengatakan kepadanya bahwa kita perlu menunda transfer untuk uji tuntas yang ditingkatkan, dia tidak bertanya. Dia hanya membuat panggilan. Aurelius menahan investasi sambil menunggu tinjauan lebih lanjut. Pesan yang mendarat di kotak masuk Dimas pada hari Jumat pukul 14.47. Berikutnya adalah Keystone Strategic Partners. Direktur pelaksana mereka, Ibu Rina, sudah menyatakan beberapa kekhawatiran tentang jadwal dan kebutuhan modal. Ketika saya mengiriminya briefing Susi dengan catatan bahwa Nusantara Maju sedang mengevaluasi kembali partisipasinya karena faktor risiko yang baru ditemukan, dia tidak membuang waktu. Keystone menarik komitmen bersyaratnya dengan segera. Dikirim 1 jam kemudian. Efek domino itu indah untuk disaksikan. Dana pensiun nasional akan mengikuti jejak kami. Mereka selalu melakukannya dalam investasi infrastruktur, terutama karena komite investasi mereka sangat menghindari risiko sehingga membuat pecandu heroin terlihat seperti Gary Busey. Ketika mereka mendengar Aurelius dan Keystone keduanya mundur, mereka bahkan tidak mengeluarkan penarikan resmi. Mereka hanya menunda pemungutan suara komite investasi tanpa batas waktu, yang dalam bahasa dana pensiun berarti tidak akan pernah. Pada Jumat malam, putaran investasi megah Dimas sebesar 5 triliun telah menguap seperti kabut pagi. Tanpa investor institusional, pinjaman jembatan dari bank utama tidak akan diperpanjang. Tanpa pinjaman jembatan, penggajian akan terpental lebih keras daripada bola karet di ruang beton. Tanda pertama bahwa Dimas mulai memahami skala masalah datang dalam bentuk email panik kepada anggota dewan direksinya. Saya tahu ini karena salah satu anggota dewan itu, Richard Han, kebetulan duduk di Dewan Penasihat sebuah perusahaan yang saya investasikan tahun lalu. Lingkaran profesional Jakarta lebih kecil dari yang dipikirkan kebanyakan orang, dan ketika 5 triliun menguap dalam semalam, kabar menyebar dengan cepat. Rapat Dewan Darurat, Senin pagi, Richard menyebutkan dengan santai ketika dia menelepon tentang masalah yang tidak terkait. Sesuatu tentang kesenjangan pendanaan yang membutuhkan perhatian segera. Kesenjangan pendanaan. Itulah yang mereka sebut. Seolah-olah perusahaan Dimas hanya mengalami retakan kecil yang bisa diperbaiki dengan sedikit dempul keuangan, bukan jurang menganga yang sebenarnya. Sabtu membawa lebih banyak hiburan.
Susi meneruskan kepada saya serangkaian email yang telah dicegat melalui kontak intelijen korporat kami. Rupanya, Dimas telah menghubungi investor sekunder dana elang yang masuk ketika kesepakatan utama gagal dan sebuah perusahaan putus asa. Syarat yang ditawarkan para hyena ini akan membuat pinjaman rentenir terlihat murah hati. Mencari pendanaan jembatan segera untuk menjaga kelangsungan operasional, bunyi salah satu pesan yang sangat putus asa. Terbuka untuk membahas preferensi likuidasi yang dipercepat dan perwakilan dewan yang ditingkatkan. Terjemahan. Tolong beri saya uang, dan saya akan memberi Anda kendali atas perusahaan, asalkan Anda berjanji untuk tidak bertanya terlalu banyak tentang mengapa investor asli kami mundur. Akhir pekan juga melihat hubungan pemasok Dimas mulai menunjukkan retakan. Pemasok-pemasok utama, yang telah beroperasi dengan syarat pembayaran 30 hari, tiba-tiba menginginkan uang tunai di muka. Kontrak otoritas pelabuhan yang seharusnya sudah selesai mulai mengalami komplikasi misterius. Lucu bagaimana kemitraan inovatif dengan cepat berubah menjadi kami akan menelepon Anda kembali ketika rumor tentang masalah kecil mulai menyebar. Minggu malam, saya duduk di kantor rumah saya, mengerjakan proyeksi kuartalan untuk bisnis saya yang sebenarnya bisnis yang tidak runtuh karena pendirinya tidak bisa menjaga tangannya sendiri. Saat itulah ponsel saya menyala dengan notifikasi. Sebuah tangkapan layar dari nomor tak dikenal. Gambar itu menunjukkan Dimas di ruang rapat, dikelilingi oleh kertas dan laptop. Anda bisa melihat noda keringat di kemeja putihnya meskipun ruangan itu mungkin bersuhu 21 derajat. Di layar yang terpasang di dinding, wajah-wajah anggota dewan dan penasihat hukum yang jelas-jelas bergabung melalui telepon untuk sesi pengendalian kerusakan darurat. Judul tangkapan layar itu sederhana dan menghancurkan, analisis kesenjangan pendanaan darurat. Saya menyimpan gambar itu ke ponsel saya dan meneruskannya ke Bima dengan pesan, laporan kemajuan. Balasannya datang seketika, indah, bersih, bedah. Fakta tentang konsekuensi adalah mereka tidak peduli dengan niat Anda, perasaan Anda, atau pembenaran rumit Anda atas perilaku buruk. Mereka hanya peduli pada sebab dan akibat. Dimas telah menyebabkan situasi dengan tidur dengan istri investornya. Akibatnya adalah investor itu berhenti berinvestasi. Segala sesuatu yang lain dana yang dibatalkan, dewan yang panik, noda keringat di kemeja mahal hanyalah matematika yang sedang bekerja. Pukul 23.47, ponsel saya berdering sekali lagi. Tangkapan layar lain dari nomor tak dikenal yang sama. Kali ini, gambar itu menunjukkan sudut yang berbeda dari ruang rapat yang sama. Dimas sekarang berdiri, tangannya menekan meja, terlihat seperti seorang pria yang baru saja menyadari bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan konsekuensi tidak peduli dengan impian startup Anda. Stempel waktu pada gambar menunjukkan itu diambil hanya beberapa menit sebelumnya, yang berarti seseorang sedang mendokumentasikan kehancuran ini secara real-time. Seseorang yang memiliki akses ke lingkaran dalam Dimas. Seseorang yang ingin saya melihat dengan tepat seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh penarikan diri saya. Saya tidak mengenali nomor itu, tetapi saya punya ide bagus tentang siapa yang mengirimkan pembaruan ini. Dalam pengalaman saya, ketika sebuah perusahaan mulai runtuh, selalu ada orang dalam yang melihat tulisan di dinding dan mulai mencari jalan keluar. Orang-orang pintar tidak tenggelam bersama kapal yang karam, terutama ketika mereka memiliki keluarga untuk diberi makan dan KPR untuk dibayar. Saya menutup laptop, mematikan lampu, dan pergi tidur. Besok akan membawa lebih banyak konsekuensi, lebih banyak realitas keuangan, lebih banyak pelajaran tentang sebab dan akibat. Tapi untuk malam ini, saya puas dengan pengetahuan bahwa di suatu tempat di kota, seorang pengusaha yang pandai bicara sedang belajar bahwa kepercayaan diri dan pesona tidak berarti banyak ketika uang menghilang. Dan di tempat lain, seorang wanita yang meminta jarak sedang menemukan bahwa jarak itu adalah tempat yang sangat mahal untuk ditinggali. Saya tidur seperti bayi. Tahukah Anda apa yang lucu tentang orang-orang yang berpikir mereka sedang bermain catur padahal mereka sedang bermain dam? Mereka selalu melebih-lebihkan kekuatan mereka. Mereka selalu mendorong terlalu keras, terlalu cepat, berpikir bahwa gerakan yang lebih besar sama dengan strategi yang lebih baik. Dewi akan mempelajari pelajaran ini dengan cara yang sulit. Keesokan paginya setelah panggilan telepon paniknya tentang kartu kredit,
Saya terbangun karena pesan teks yang membuat tekanan darah saya lebih tinggi dari roket luar angkasa. Pesan itu panjang sepanjang novel. Jenis pesan yang ditulis orang ketika mereka mencoba membenarkan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan melalui volume kata-kata semata. Adit, aku tahu kamu terluka, tapi apa yang kamu lakukan sekarang ini pendendam dan kekanak-kanakan. Anak-anak akan tinggal bersamaku. Kamu jelas tidak dalam keadaan emosional yang stabil untuk berada di sekitar mereka saat ini. Aku pikir lebih baik kamu tidak melihat Banyu dan Kirana sampai kamu bisa mengendalikan amarahmu dan mulai bertindak seperti orang dewasa yang bertanggung jawab, bukan remaja yang terluka. Saya membaca pesan itu 3 kali, setiap kali semakin marah. Bukan karena dia mencoba menyakiti saya sudah menerima bahwa kapal itu telah berlayar, saat dia memutuskan untuk mendekorasi ulang apartemen Dimas dengan foto-foto keluarga kami. Tidak, saya marah karena dia mencoba menggunakan anak-anak saya sebagai senjata dalam perang yang dia mulai. Lihat, ada aturan untuk hal-hal ini. Mungkin bukan aturan tertulis, tapi tetap saja aturan. Anda bisa meledakkan pernikahan Anda jika Anda mau. Anda bisa pindah dengan beberapa pengusaha yang pandai bicara dan berpura-pura Anda hidup dalam komedi romantis, bukan cerita peringatan. Anda bahkan bisa mencoba mengambil separuh dari semua yang saya miliki dalam penyelesaian perceraian. Tapi jangan sentuh anak-anak. Jangan gunakan Banyu yang berusia 9 tahun dan Kirana yang berusia 7 tahun sebagai pion dalam permainan dewasa Anda. Jangan mencoba memalingkan mereka dari ayah mereka karena Anda marah kartu kredit Anda dibatalkan. Sialan, ini sudah berakhir. Saya meneruskan pesan Dewi ke Ratna dengan catatan, dia mengubah ini menjadi pertarungan hak asuh, tolong tanggapi dengan tepat. Apa yang kembali 1 jam kemudian adalah sebuah mahakarya presisi hukum, jenis tanggapan yang terdengar sopan dan masuk akal sambil secara bersamaan menghancurkan setiap argumen yang dikira dimiliki oleh pihak lain. Ratna memiliki bakat untuk menulis pesan yang dapat dibacakan di pengadilan agama tanpa membuat Anda terdengar seperti orang pendendam, bahkan ketika Anda merasa persis seperti orang pendendam. Pesan itu dikirim dari email saya tetapi seluruhnya dengan suara Ratna, tenang, faktual, dan benar-benar menghancurkan. Dewi, saya mengerti keprihatinan Anda tentang kesejahteraan anak-anak selama masa sulit ini. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kebahagiaan mereka adalah prioritas utama saya. Untuk memastikan perawatan mereka yang berkelanjutan, saya akan terus membayar biaya sekolah Banyu dan Kirana langsung ke Jakarta Intercultural School, serta semua biaya pendidikan tambahan, termasuk les, karya wisata, dan kegiatan ekstrakurikuler. Saya akan mempertahankan asuransi kesehatan, gigi, dan mata mereka di bawah paket korporat saya tanpa gangguan. Sampai perjanjian hak asuh formal dapat dibuat melalui saluran hukum yang tepat, saya akan menjemput Banyu dan Kirana setiap hari Sabtu pukul 10.00 dan mengembalikan mereka setiap hari Minggu pukul 18.00. Semua komunikasi mengenai jadwal anak-anak, kebutuhan medis, atau masalah sekolah harus dilakukan melalui pengacara saya, Ratnasari, SH, yang informasi kontaknya terlampir. Saya berharap dapat menetapkan rencana pengasuhan formal yang menempatkan kebutuhan Banyu dan Kirana di atas segalanya. Hormat saya, Aditya Nugraha. Keindahan dari tanggapan ini adalah bahwa itu tampak sangat masuk akal sambil benar-benar membuat marah. Saya tidak berjuang untuk hak asuh, saya hanya menyatakan apa yang sudah akan terjadi. Saya tidak menuntut, saya hanya mengklarifikasi realitas baru. Dan yang paling penting, saya tidak membiarkan emosi mendikte percakapan. Hanya fakta, jadwal, dan proses hukum. Tanggapan Dewi datang dalam waktu 1 jam. Kamu tidak bisa begitu saja mendikte perjanjian hak asuh. Balasan Ratna, Anda benar sekali. Itulah sebabnya kami akan mengajukan perintah hak asuh sementara melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kantor saya akan menangani semua dokumennya, permainan, set, dan pertandingan. Tetapi inilah faktanya menjadi seorang ayah, semua manuver hukum ini tidak berarti apa-apa jika saya tidak bisa menatap mata anak-anak saya dan tahu bahwa saya melakukan hal yang benar untuk mereka. Banyu dan Kirana tidak meminta orang tua mereka menjadi tipe orang yang berkomunikasi melalui pengacara dan bertengkar tentang jadwal penjemputan.
Mereka hanya ingin ibu dan ayah mereka mencari cara untuk menjadi orang dewasa. Sabtu pagi datang lebih cepat dari yang saya duga. Saya berkendara ke townhouse lama kami, yang saya beli karena Dewi menginginkan halaman untuk anak-anak dan garasi untuk mobilnya. Rasanya seperti saya menjemput anak-anak saya dari orang asing. Rumah itu terlihat berbeda entah bagaimana. Hanya dalam 2 minggu sejak Dewi pindah, sesuatu yang mendasar telah bergeser. Rumputnya perlu dipotong, ada tumpukan koran di dekat pintu depan, dan petak bunga yang sangat diperhatikan Dewi sudah terlihat terbengkalai. Banyu membuka pintu, mengenakan seragam Persija Jakarta favoritnya, dengan ekspresi serius yang dia pakai, ketika otaknya yang berusia 9 tahun mencoba memahami masalah orang dewasa. Kirana ada di belakangnya, memeluk boneka gajahnya seolah-olah itu adalah pelampung. "Hai, jagoan," kata saya, berlutut setinggi mereka. "Siap untuk bersenang-senang dengan ayah? Ayah sama ibu mau cerai?" Tanya Banyu, karena anak berusia 9 tahun memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus omong kosong dan langsung ke pertanyaan yang dihindari orang dewasa selama berjam-jam. Saya menatap putra saya anak ini, yang memiliki keras kepala saya dan kecerdasan ibunya dan memutuskan dia pantas mendapatkan jawaban yang jujur. "Iya, nak. Iya. Gara-gara Om Dimas." Kirana menyela, membuktikan bahwa anak berusia 7 tahun adalah agen FBI dalam pelatihan. Sial, seberapa banyak yang mereka tahu? Seberapa banyak yang telah mereka lihat? Berapa lama mereka menonton pernikahan orang tua mereka runtuh sementara saya memainkan peran sebagai pencari nafkah yang tidak memperhatikan? Rumit, kata saya, yang selalu dikatakan orang dewasa ketika mereka tidak ingin menjelaskan bahwa terkadang orang membuat pilihan yang menyakiti orang yang seharusnya paling mereka cintai. Kami berkendara ke Soto Betawi Haji Hussein, warung kecil yang telah menjadi tradisi keluarga kami sejak Kirana bahkan belum bisa berjalan. Jenis tempat di mana pemiliknya tahu pesanan Anda sebelum Anda duduk dan bertanya tentang anak-anak Anda dengan menyebut nama mereka. Suasana keluarga yang sesungguhnya, jenis yang membuat Anda merasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Banyu memesan soto daging seperti biasa. Kirana memesan soto ayam, meskipun kami semua tahu dia mungkin akan makan 3 suap dan menyatakan dia kenyang. Saya memesan bir dan mencoba mencari cara untuk melakukan percakapan dengan anak-anak saya yang tidak akan membuat mereka trauma seumur hidup tentang fakta bahwa keluarga mereka sedang hancur. "Ayah," kata Kirana, di sela-sela suapan soto ayamnya, "apa kita masih satu tim?" Pertanyaan itu menghantam saya lebih keras daripada surat pengacara atau tangkapan layar istri saya yang pindah ke apartemen pria lain. Karena itulah kami selalu atau setidaknya, itulah yang saya pikir sedang kami bangun selama bertahun-tahun, tim Nugraha. Kami berempat melawan dunia, bekerja bersama, saling mendukung, membangun sesuatu yang akan bertahan lama. Selalu, kata saya, mengulurkan tangan melintasi meja dan meremas tangan kecilnya. Tidak peduli apa yang terjadi antara ibu dan aku, kamu, Banyu, dan aku akan selalu menjadi satu tim. Banyu mengangkat pandangannya dari sotonya. "Meskipun kita harus tinggal di rumah yang berbeda?" Lalu dia meletakkan tangannya di atas tanganku. Tangannya masih berminyak dari kuah soto, tetapi hangat dan kokoh dan nyata. Sentuhan itu seperti oksigen murni bagi saya, yang telah merasa tercekik selama berminggu-minggu. Anak-anak ini, anak-anak saya. Mereka adalah satu-satunya hal yang penting dalam kekacauan ini. Segala sesuatu yang lain hanyalah uang dan properti dan perasaan yang terluka. Tapi Banyu dan Kirana mereka adalah harta yang sebenarnya, yang layak diperjuangkan. Kami menghabiskan sisa makan siang dengan obrolan biasa, proyek sains Banyu yang akan datang tentang gunung berapi, tim sepak bola Kirana, dan apakah mereka memiliki peluang untuk memenangkan liga, film Star Wars baru yang kami rencanakan untuk ditonton bersama. Obrolan ayah anak yang normal, jenis yang mengingatkan saya mengapa saya bekerja begitu keras untuk menciptakan kehidupan yang layak dijalani sejak awal. Dalam perjalanan pulang, Banyu bertanya apakah kami masih bisa sarapan pancake pada hari Sabtu seperti biasa, dan Kirana ingin tahu apakah dia masih bisa tidur di tempat tidur saya jika dia mimpi buruk. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting.
Bukan siapa yang akan mendapatkan villa di Sentul atau bagaimana aset akan dibagi, tetapi apakah ayah mereka akan tetap menjadi ayah mereka setelah debu hukum mereda. Tentu saja, kata saya kepada keduanya, beberapa hal tidak pernah berubah. Ketika saya menurunkan mereka di townhouse pada Minggu malam, Dewi menunggu di ambang pintu, tampak seperti dia telah menangis dan makan stres selama beberapa hari. Matanya merah, rambutnya diikat menjadi sanggul berantakan yang menandakan dia telah menyerah untuk terlihat rapi, dan dia mengenakan pakaian olahraga yang telah melihat hari-hari yang lebih baik. Adit, dia memulai. Seolah-olah dia akan mencoba melakukan semacam percakapan emosional di teras depan. Aku akan menjemput mereka Sabtu depan jam 10 pagi, kata saya dengan tenang, memberikan ciuman selamat tinggal kepada kedua anak. Aku akan mengantar mereka kembali pada hari Minggu jam 6 sore. Jika kamu perlu mengubah jadwal, hubungi kantor Ratna. Saya tidak menunggu jawaban. Saya tidak terlibat dalam manipulasi atau upaya memancing rasa bersalah yang telah dia siapkan. Saya hanya masuk ke mobil saya dan pergi. Karena satu-satunya hal yang lebih buruk daripada pernikahan Anda dihancurkan melalui pesan teks adalah membiarkan mantan istri Anda menggunakan anak-anak Anda sebagai senjata dalam perang yang tidak mereka mulai. Malam itu, sendirian di Villa Sentul yang tiba-tiba terasa terlalu besar dan terlalu sepi, saya membuat janji pada diri sendiri. Saya mungkin akan kehilangan istri saya, pernikahan saya, bahkan separuh dari aset saya. Tapi saya tidak akan kehilangan anak-anak saya. Saya tidak akan membiarkan mereka menjadi korban dari pencarian jarak Dewi dan pencarian pendanaan Dimas. Beberapa hal tidak bisa dinegosiasikan. Beberapa hal layak diperjuangkan. Dan beberapa hal seperti menjadi ayah Banyu dan Kirana lebih penting daripada menang. Ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang berpikir mereka lebih pintar dari yang sebenarnya, strategi terbaik biasanya adalah memberi mereka tali yang cukup untuk menggantung diri mereka sendiri. Dan ya Tuhan, Dewi dan Dimas telah sibuk menganyam tali itu selama berbulan-bulan tanpa menyadarinya. Bima muncul di kantor pada Senin pagi. Tampak seperti dia telah menghabiskan akhir pekan dengan meminum espresso dan menghirup Adderall, dikelilingi oleh tumpukan cetakan dan file digital yang cukup untuk mengisi perpustakaan kecil. Pria itu telah beralih ke mode akuntan forensik penuh pada pernikahan saya, membangun apa yang dia sebut buku kebenaran garis waktu komprehensif dari setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, dan setiap keputusan bodoh yang membawa kita ke titik ini. Kamu akan suka ini, katanya, menyebarkan dokumen di meja rapat saya seperti sedang membagikan kartu dalam permainan poker paling menyedihkan di dunia. Istrimu dan pacarnya rupanya belum pernah mendengar tentang keamanan operasional. Yang pertama adalah jadwal yang tumpang tindih. Susi telah menarik jadwal Dewi dari Google Calendar bersama yang kami siapkan bertahun-tahun yang lalu untuk mengoordinasikan penjemputan anak-anak dan acara keluarga, dan membandingkannya dengan tanggal sesi konseling pernikahan kami. Karena ya, kami sedang dalam konseling. Selama 3 bulan, duduk di kantor Dr. Handayani, berbicara tentang masalah komunikasi dan merasa jauh dan menemukan cara untuk terhubung kembali. Ternyata, Dewi memang sedang mencari cara untuk terhubung kembali, hanya saja bukan dengan saya. Lihat polanya, kata Bima, menunjuk ke spreadsheet yang membuat perut saya mulas. 15 Maret, sesi konseling pukul 6 sore. Kalender Dewi, makan malam strategis dengan Dimas pukul 8 malam. 22 Maret, konseling pukul 6 sore, makan malam dengan Dimas pukul 8.30 malam. 5 April, hal yang sama. Dia langsung pergi dari konseling pernikahan ke kencan makan malam dengan pria lain. Sementara saya duduk di kantor terapis itu, dengan tulus membahas bagaimana kita bisa memperbaiki hubungan kita, Dewi sudah merencanakan strategi keluarnya sambil menikmati hidangan pembuka dan anggur dengan pria lain. Tingkat perhitungan yang terlibat hampir mengesankan. Hampir. Tetapi bukti telaknya datang dari pesan teks mereka, bukan yang baru-baru ini itu mungkin telah dihapus lebih cepat daripada tweet memalukan seorang politisi. Saya berbicara tentang pesan-pesan lama, dari 3 bulan yang lalu, ketika mereka pikir mereka berhati-hati dan pintar. Susi telah menarik catatan panggilan yang menunjukkan stempel waktu pesan antara nomor Dewi dan nomor Dimas, membandingkannya dengan data lokasi dan catatan pembayaran.
Polanya lebih jelas daripada papan reklame di bundaran HI. Pesan tentang tetap diam sampai pendanaan selesai. Tangkapan layar dari catatan investor internal diteruskan ke Dimas pada pukul 2.14 pagi, seperti semacam briefing intelijen tengah malam. Transaksi GoPay dari Dimas ke Dewi dengan catatan, untuk kartu akses apartemen, sialan, kartu akses. Dia benar-benar membayarnya untuk akses ke apartemennya, dan mereka cukup bodoh untuk meninggalkan jejak kertas. Ini bukan hanya perselingkuhan, kata Ratna, meninjau bukti dengan ketenangan klinis seorang ahli bedah yang memeriksa tumor. Ini adalah potensi pelanggaran rahasia dagang. Catatan investor itu berisi informasi rahasia yang dapat memengaruhi harga saham dan negosiasi kesepakatan. Dia benar. Dokumen yang telah diteruskan Dewi ke Dimas berisi informasi sensitif tentang strategi investasi kami, penilaian kami terhadap pesaingnya, dan proyeksi internal kami untuk sektor logistik. Jenis informasi yang dapat memberikan keuntungan besar bagi seorang pengusaha jika dia tahu cara menggunakannya. Rupanya, dia tidak tahu, mengingat perusahaannya sekarang berputar di saluran pembuangan seperti toilet keuangan yang tersumbat. Kami menghabiskan pagi itu membangun apa yang disebut Bima sebagai berkas kasus komprehensif, setiap bukti yang membuktikan bahwa Dewi dan Dimas telah merencanakan pengkhianatan ini selama berbulan-bulan, menggunakan sumber daya dan kepercayaan saya. Entry kalender, stempel waktu pesan, transaksi keuangan, data lokasi. Jenis dokumentasi yang akan membuat seorang auditor menangis haru. Tetapi disinilah tim saya membuktikan mengapa mereka sepadan dengan setiap rupiah yang saya bayarkan kepada mereka. Mereka tidak hanya mengumpulkan bukti. Mereka menciptakan strategi. Kita tidak akan merilis apapun dari ini ke publik, jelas Ratna, menyusun file-file itu menjadi tumpukan yang rapi. Tidak ada postingan media sosial, tidak ada email marah, tidak ada konfrontasi dramatis, kita mendokumentasikan semuanya. Kita mengajukan pemberitahuan hukum yang tepat, dan kita membiarkan sistem bekerja seperti yang seharusnya. Surat gugatan cerai diajukan sore itu. Bersih, profesional, mengutip perbedaan yang tidak dapat didamaikan dan meminta perjanjian hak asuh sementara yang memberi saya setiap akhir pekan dan 2 makan malam selama seminggu. Klausul perjanjian pranikah dipicu, terutama bagian-bagian yang berkaitan dengan perselingkuhan dan penyalahgunaan informasi bisnis rahasia. Susi memperbarui komunikasi investor kami menjadi pengungkapan konflik kepentingan, mencatat bahwa Nusantara Maju menarik diri dari kesepakatan Dimas karena konflik kepentingan pribadi dan profesional yang baru ditemukan. Tidak dramatis, tidak pendendam, hanya jenis bahasa hukum yang membosankan yang melindungi Anda saat Anda mengakhiri mimpi orang lain. Dampaknya pada perusahaan Dimas langsung dan brutal. Dewan direksinya memintanya untuk menyingkir sementara tinjauan masalah konflik kepentingan sedang berlangsung. Bank yang seharusnya menyediakan pendanaan jembatan tiba-tiba menyatakan keprihatinan tentang stabilitas kepemimpinan. Hubungan pemasok yang sudah tegang mulai putus seperti karet gelang yang ditarik terlalu kencang. Pada Rabu malam, Dimas menelepon dari nomor yang diblokir, mungkin berharap saya akan menjawab, dan kami bisa melakukan semacam percakapan pria ke pria tentang menyelesaikan masalah. Mungkin dia pikir dia bisa menjelaskan jalan keluarnya dari kekacauan ini, meyakinkan saya bahwa tidur dengan istri saya adalah kesalahpahaman yang bisa diselesaikan dengan kombinasi permintaan maaf dan konsesi bisnis yang tepat. Saya membiarkan setiap panggilan masuk ke pesan suara. Bukan karena marah, tetapi karena strategi. Setiap upaya kontak adalah lebih banyak bukti. Setiap panggilan nomor yang diblokir adalah entry lain di garis waktu. Setiap pesan putus asa adalah bukti bahwa konsekuensi mulai terasa. Pak Adit, tolong telepon saya, bunyi transkrip pesan suara pertamanya. Saya pikir ada kesalahpahaman tentang situasi investasi. Kesalahpahaman. Ya. Seolah-olah secara tidak sengaja tidur dengan istri investor adalah kesalahan jujur yang bisa terjadi pada siapa saja. Pesan suara kedua lebih putus asa. Kita perlu membicarakan ini secara profesional. Ada banyak orang yang bergantung pada kesepakatan ini. Yang ketiga hanya menyedihkan. Tolong. Aku tahu kita bisa menyelesaikan sesuatu. Saya menyimpan semuanya, meneruskan transkripnya ke Ratna,
dan kembali ke Villa Sentul saya untuk minum whisky yang enak dan menyaksikan pernikahan saya mati secara real-time, melalui dokumen hukum dan realitas keuangan. Karena terkadang balas dendam terbaik bukanlah dengan marah. Terkadang, itu hanya dengan mundur dan membiarkan orang mengalami konsekuensi alami dari pilihan mereka. Terdokumentasi dan diarsipkan untuk referensi di masa mendatang. Tanpa transfer dana, perusahaan Dimas runtuh lebih cepat daripada payung murahan di tengah badai. Insinyur-insinyur senior mulai meninggalkan kapal ketika gaji mereka tidak cair ternyata, loyalitas tidak membayar sewa, dan pengembang perangkat lunak punya pilihan. Kontrak sewa kantor mewah yang mereka tanda tangani di SCBD tiba-tiba terlihat seperti bunuh diri finansial ketika arus kas mereka menguap dalam semalam. Pemasok yang telah beroperasi dengan syarat pembayaran 30 hari beralih ke pembayaran tunai lebih cepat daripada yang bisa Anda katakan risiko kredit. Kontrak otoritas pelabuhan yang seharusnya menjadi tiket Dimas ke Liga Besar mulai mengalami komplikasi misterius. Lucu bagaimana kemitraan inovatif dengan cepat berubah menjadi kami akan menelepon Anda kembali ketika rumor tentang masalah kecil mulai menyebar. Sementara itu, Dewi menemukan bahwa perselingkuhan tidak datang dengan paket tunjangan yang komprehensif. SUV-nya diderek dari komplek apartemen Dimas setelah diparkir tanpa asuransi selama 3 hari rupanya, manajemen gedung sangat serius tentang tanggung jawab. Kartunya ditolak di Marigold Bistro, tempat makan siang mahal di mana dia biasa memimpin percakapan dengan teman-teman MBA-nya setiap hari Kamis. Manajemen apartemen menempelkan surat pemberitahuan tunggakan di pintu Dimas ternyata, sulit untuk membayar sewa properti mewah ketika startup Anda membakar uang lebih cepat daripada laboratorium sabu membakar pseudoephedrine. 2 minggu setelah transfer dana dihentikan, Dewi muncul di gerbang Villa Sentul saya, tampak seperti dia telah menangis selama berhari-hari. Matanya merah, suaranya kecil, dan pakaian desainernya kusut seolah-olah dia telah tidur di dalamnya. "Adit, ini kesalahpahaman," katanya melalui interkom. Saya keluar menemuinya, tangan di sisi tubuh, suara saya datar. "Kesalahpahaman tidak merugikan 5 triliun. EKU butuh bantuan." Saya memberinya kartu nama Ratna. Semuanya melalui pengacara sekarang. Dan jadwal anak-anak tetap persis seperti yang tertulis. Malam itu, perusahaan Dimas merilis siaran pers tentang restrukturisasi strategis untuk lebih melayani kepentingan para pemangku kepentingan. 3 kalimat bahasa korporat yang mengatakan segalanya sambil tidak mengatakan apa-apa, jenis yang diterjemahkan dalam setiap bahasa menjadi, "Kami bangkrut." Jarak yang diminta Dewi menjadi sangat sunyi. Pengadilan menyetujui perjanjian hak asuh sementara yang terlihat sangat mirip dengan yang diusulkan Ratna 3 minggu sebelumnya. Lucu bagaimana hakim menghargai bukti yang terdokumentasi dengan baik dan permintaan yang masuk akal di atas manipulasi emosional dan perebutan kekuasaan yang putus asa. Hakim yang terhormat, Pak Wibowo, memperingatkan kedua belah pihak bahwa kesejahteraan anak-anak adalah yang terpenting, tetapi matanya tertuju pada Dewi saat dia mengatakannya. Di ruang sidang yang steril itu, dikelilingi oleh pengacara dan dokumen hukum, saya mengucapkan total 17 kata. Ratna telah mempersiapkan saya dengan baik. Bicaralah hanya jika ditanya. Jawab pertanyaan secara langsung. Biarkan bukti yang bercerita. Konsekuensi berbicara lebih keras daripada kemarahan yang benar. Kembali ke rumah Dania, itu adalah rumah lagi sekarang. Bukan hanya villa di Sentul Bima muncul dengan bungkusan nasi padang dan 2 kontroler PlayStation. Kami menghabiskan malam itu bermain FIFA dan saling menghina keterampilan sepak bola digital kami, seolah-olah kami masih berusia 22 tahun dan kekhawatiran terbesar dalam hidup kami adalah apakah kami akan lulus kimia organik. Hendra mengirim pesan teks berupa foto dari kantor. Tim kami menutup kesepakatan kemitraan yang bersih dengan Morrison Pacific, operator logistik yang sah dengan proyeksi keuangan yang nyata dan jujur. Tidak ada drama, tidak ada konflik kepentingan, tidak ada pengusaha yang pandai bicara yang salah mengira kepercayaan diri dengan kompetensi. Hanya bisnis yang solid dengan orang-orang solid yang mengerti bahwa reputasi lebih penting daripada karisma. Susi meneruskan pesan dari Pak Tirtayasa di Aurelius. Kepercayaan pada Nusantara Maju tetap tinggi. Menantikan peluang kita berikutnya. Saya melihat foto berbingkai di meja saya,
Banyu dan Kirana dalam perjalanan berkemah musim panas lalu, wajah mereka berlumuran lumpur dan mata mereka penuh kegembiraan. Saya telah mempertahankan Villa Sentul, perusahaan saya, reputasi saya, dan yang paling penting, kepercayaan anak-anak saya. Jadwal pengadilan memberi saya setiap akhir pekan dan makan malam hari Rabu, yang berarti saya menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan mereka daripada yang saya lakukan ketika saya menikah dan bekerja 80 jam seminggu. Saya melepaskan bagian dari diri saya yang berpikir cinta bisa dibeli dengan kemurahan hati. Saya melepaskan kebutuhan untuk mendanai kebahagiaan semua orang, sambil mengabaikan kebahagiaan saya sendiri. Dewi pernah berkata, saya tidak tahu bagaimana menjadi besar di sebuah ruangan. Dia salah tentang itu. Seperti dia salah tentang banyak hal. Saya tidak menaikkan suara saya untuk menjadi besar. Saya menaikkan standar saya. Dan jika seseorang mengirimi Anda pesan untuk meminta jarak, terkadang hal paling baik yang bisa Anda lakukan adalah memberi mereka persis seperti yang mereka minta. Dengan semua konsekuensi yang tidak pernah mereka lihat akan datang.